Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, Alhamdulillah ketemu lagi di hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu tetap semangat untuk talabul ini. Oke, sebelum kita mengawali perkuliahan, sebelum kita mulai di perkuliahan kita, mari bersama kita seperti biasa mengawali perkuliahan ini untuk mengharapkan ridhonya, untuk memudahkan ilmu masuk ke dalam hati kita, menjadi penerang diri kita. Mari bersama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, ini pertemuan pertama kali untuk mata kuliah manajemen media massa. Cuma Ibu ambil secara global ya, tema hari ini kita mengkaji terkait organisasi perkuliahan, yakni manajemen media massa dalam teori dan praktek. Nanti kita ada banyak yang akan kita sepakati di perkuliahan pertama kita ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini ya, ke materi, ada beberapa capaian yang harus teman-teman ya dapetin ya, bukan hanya dapetin, tapi praktekin ya. Bagaimana kemudian di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut CPMK ya. Yang pertama, mahasiswa mampu identifikasi struktur organisasi media massa ya. Yang kedua, mampu menganalisis ya strategi manajemen redaksional ya. Dan yang terakhir, Ibu ambil 3 aja, menyusun proposal bisnis. Jadi nanti teman-teman ada yang kemudian Ibu mau breakdown ya, teman-teman harus bisa untuk menyusun proposal bisnis dan produksi konten untuk strategi pemasaran media massa. Kemudian selama satu perkuliahan kita akan melaksanakan ya materi ini ya, dan tentunya ada tugas buat teman-teman semua ya. Tugas itu yang pertama mencakup tugas individu dan kelompok. Kira-kira teman-teman udah siap belum nih ngerjain tugasnya? Siap lah ya. Kalau nggak siap nanti ya nggak akan pernah selesai, namanya kuliah ya. Nah, tugas yang pertama itu ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, yang pertama tugas individu itu presentasi dengan membuat PowerPoint. Yang kedua seperti biasa kita membuat media, website, dan konten edukasi sebagai bahan prakteknya nanti ya buat teman-teman. Kemudian ada tugas seperti biasa, ada tugas tengah semester, ada ujian akhir semester, dan semuanya praktek, tidak ada teori. Oke, sepakat? Sepakat ya. Kita lanjut. Ngomongin soal media massa, gimana sih pandangan teman-teman terkait dengan media massa saat ini? Mbak siapa namanya? Mbak Desi. Kira-kira menurut Mbak Desi gimana Mbak? Ngoceh aja deh, ngomong aja, nggak usah takut salah. Media saat ini tuh gimana ya Bu? Kayak Terpuruk, iya gitu. benar. Kenapa terpuruk? Kamu ngikutin ibu mah terpuruknya. Dalam pandangan Mbak Desi gimana? Oke, kalau kita melihat secara global ya teman-teman semua, media massa hari ini itu memang cukup luar biasa, signifikan banget ya perkembangannya dibanding dengan beberapa puluh tahun yang bukan beberapa tahun yang lalu, bukan nggak sampai puluhan. Meskipun dulu kalau zamannya ibu waktu SMA itu masih HP cenceng itu yang kemudian kita pakai. Kalau dulu orang bisa membaca um, koran ya, berita harian itu setiap hari, maksudnya setiap hari itu pakai koran, maksudnya baca pakai koran setiap hari. Hari ini kita tinggal sentuh aja sudah semua berita bisa kita konsumsi, dan itu keren banget gitu. Tapi saking kerennya kadang kita yang kemudian kebanjiran ya dengan media atau informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, akhirnya kita nggak um, memaksimalkan untuk mencerna. Kadang malah lebih-lebih kita kena distraksi dari apa yang kemudian informasi sampaikan. Nah, um, manajemen media yang saat ini ada itu sudah cukup luar biasa, dan kerennya lagi adalah setiap kita itu punya media gitu. Entah itu media secara personal ya, atau media memang sifatnya global, artinya memang teman-teman mungkin ya di luar sana ada yang sudah memiliki media-media kecil, entah itu bentuknya
komunitas yang kemudian memiliki medianya, contoh seperti media komunitas kawan terang ya dan sebagainya, yang mereka pasti punya media-media tersendiri dalam hal itu gitu. Nah, ngomongin tentang media massa, karena mata kuliah kita itu ada mata kuliah manajemen ya, manajemen media massa, maka di sini pingin tahu sih sebenarnya manajemen itu apa? Kira-kira apa, Kak? Yang sebelah sana pojok, apa sih manajemen? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Apa kira-kira? Oke, ya. Kita lihat coba kalau nggak ada yang jawab. Kita lihat di sini ya, manajemen itu ada asal muasalnya dari bahasa Latin manus yang artinya tangan ya. Kemudian ada dari bahasa Italia ya yang artinya yang artinya mengendalikan, dan yang terakhir itu dari bahasa Prancis manajemen, yang kemudian saat ini kita kenal dengan manajemen ya. Dan manajemen itu bukan hanya lingkupnya di sini. Nanti kita akan bahas secara detail apa itu manajemen secara etimologis nih. Ada manajemen berarti seni atau proses untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan sesuatu dengan keterampilan tertentu gitu. Ini makna dari etimologisnya. Kemudian maknanya berkembang menjadi ilmu dan praktik yang digunakan untuk mengelola organisasi, proyek, sumber daya, hingga media massa. Dan teman-teman perlu ketahui ya, kita belajar manajemen ini selama 1 semester itu teoritik semua gitu. Nah, teoritik kalau kemudian tidak diimbangi dengan praktek, maka itu menjadi kumpulan-kumpulan ilmu pengetahuan yang masuk di folder pikiran kita saja, tanpa kemudian kita mampu untuk mengaplikasikan itu gitu. Nah, ini menjadi PR nanti buat kita bersama, bagaimana kemudian rumpun dari perkuliahan ini ya, selama kita kuliah ini kita juga mendapatkan produk-produk ya, punya produk tersendiri ya dalam belajar manajemen media massa. Dan tentunya nanti kita akan sesekali kunjungan studi, entah di kota metro ya, entah di Bandar Lampung ya, mungkin karena di sana lebih banyak ya perusahaan-perusahaan media massa, media publik ya, mulai dari Lampos ya, kemudian Radar TV, TVRI dan lain sebagainya. Itu banyak banget di sana ya. Selanjutnya ini manajemen proses perencanaan pengorganisan ya. Nah, yang terpenting ini nih di dalam kita belajar manajemen. Semua struktur kehidupan kita itu butuh di manajemen, butuh namanya manajemen. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya semesta ini, itu juga ada manajemennya. Kalau tidak ada, bisa bayangkan teman-teman, apa jadinya? Lah bumi kita ini akan hancur, akan bertabrakan. Bintang-bintang bertabrakan, kemudian acak-acak ya. Tidak beruntun ya. Semuanya tidak terkondisikan ya. Sehingga kemahakuasaannya Allah ini ya yang menjadikan semuanya dalam aturannya, dalam manajemennya Allah langsung, sehingga yang Allah berikan kepada kita itu tidak mudah ataupun tidak acak-acakan jalannya. Jalannya itu beruntun gitu. Makanya khusus yang Allah pesankan di sini ini nih. Hendaknya setiap di surat Al-Hijr ayat 18